Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini anak soleh? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Berjumpa kembali dengan saya Ustazah Ramlia dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Tema kita pada kesempatan ini adalah Allah Maha Suci. Subtemanya, yakin Allah itu Maha Suci atau Al-Qudus. Oke anak soleh dan soleha, sebagaimana biasa sebelum kita lanjut ke materi pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah 1. Siswa dapat menyebutkan arti Al-Qudus. 2. Siswa dapat menyebutkan cara mensucikan Allah Subhanahu wa taala. 3. Siswa dapat menjelaskan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Oke, Al-Qudus. Al-Qudus artinya Maha Suci. Allah Maha Suci dari segala sifat yang dapat dijangkau oleh manusia. Atau Allah itu Maha Suci dari segala sifat yang tidak terpuji, dari segala sifat yang jelek. Anak soleh dan soleha, sesuci apapun manusia, tidak akan pernah disebut sebagai orang yang maha suci. Karena kata maha suci itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, anak soleh dan soleha, apa buktinya bahwa Allah itu maha suci? Bukti bahwa Allah itu maha suci adalah kita diperintahkan untuk selalu bersuci. Misalnya, ketika kita mau sholat, kita diperintahkan untuk berwudu. Kita harus, ketika kita mau sholat, kita harus dalam keadaan suci atau bersih. Karena kita akan menghadap kepada Zat yang Maha Suci. Anak soleh dan soleha, bagaimana cara kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala itu? Cara kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara melakukan hal-hal yang Allah sukai. Allah menyukai apa saja anak soleh dan soleha? Allah menyukai 1, orang yang selalu membersihkan hatinya dari sifat buruk. Yang kedua, Allah juga menyukai orang yang selalu membersihkan badannya, pakaiannya, dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, Allah juga menyukai orang-orang yang tidak menyakiti orang lain. Yang keempat, Allah menyukai orang-orang yang selalu melakukan kebaikan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan melakukan kebaikan karena mengharapkan imbalan atau ada maunya. Oke anak soleh dan soleha, itu saja materi yang bisa Ustazah sampaikan pada kesempatan ini. Harapan Ustazah, semoga setelah kita belajar ini, kita senantiasa menjadi atau menjadikan diri kita orang-orang yang selalu disukai Allah. Seperti yang Ustazah jelaskan tadi caranya. Misalnya dengan cara
membersihkan hatinya kita, membersihkan pakaian dan badannya kita, tidak menyakiti orang lain, dan selalu melakukan kebaikan itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan Ustazah setelah kita belajar atau setelah kita mempelajari materi ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya, LKS-nya, dan dikumpulkan di sekolah. Dari Ustazah cukupkan sampai di sini. Ustazah akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.